Jiwa, kata Marcus Aurelius, diwarnai oleh warna dari pikiran kita. Saya ingin kamu berhenti sebentar, benar-benar berhenti. Tarik napas dalam-dalam dan perhatikan suara di dalam kepalamu. Pikiran apa yang muncul? Apakah itu kekhawatiran, kritik, keinginan, atau mungkin hanya kekacauan samar yang tak pernah kamu beri nama? Sekarang bayangkan ini. Bagaimana kalau kamu bisa memahat pikiran-pikiran itu? Seperti seorang pematung yang dengan sabar membentuk batu kasar menjadi patung yang bernilai tinggi. Kamu bukan hanya bisa melatih tubuhmu, kamu juga bisa melatih pikiranmu. Kecerdasan bukan hanya warisan genetika. Itu adalah hasil dari perhatian, dari latihan mental, dari penguasaan emosi yang dilakukan secara konsisten. Kita terlalu sering hidup reaktif, dikuasai oleh perasaan sejenak, didikte oleh amarah, kecemasan, dan keinginan yang tak pernah benar-benar kita periksa. Tapi kamu bisa belajar, kamu bisa menjadi lebih tajam, lebih bijaksana, dan lebih sadar akan siapa dirimu sebenarnya. Kecerdasan sejati bukan tentang IQ tinggi atau kosakata mewah, tapi tentang kemampuan untuk mengenali pikiranmu sendiri sebelum mereka berubah menjadi tindakan. Untuk menguasai diri ketika dunia luar kehilangan arah. Untuk bertindak bukan karena dorongan, tapi karena kesadaran. Dalam video ini kita akan menyelami 10 latihan mental stoik, praktik-praktik nyata, tajam, dan mengakar, untuk membentuk pikiran yang lebih jernih, hati yang lebih tenang, dan kecerdasan emosional yang tak tergoyahkan. Ini bukan sekadar konten. Ini adalah undangan untuk membentuk kembali cara kamu hidup dan berpikir. Jadi, jika kamu siap, tekan notifikasi dan subscribe. Karena perjalanan menuju kebijaksanaan bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sadar. Tapi sebelum itu, seperti biasa, pastikan kamu sudah klik tombol subscribe. Terima kasih. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Pertama, amati reaksi. Sebelum memberi respon, menemukan kebebasan dalam sekejap keheningan. Kita hidup di zaman kecepatan. Scroll cepat, kirim cepat, respon cepat. Dan di tengah semua itu, kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga, jeda. Sekarang saya ingin kamu pikirkan ini secara serius. Apa yang terjadi di dalam dirimu saat seseorang mengatakan sesuatu yang menyinggung? Tubuhmu menegang. Nada suara mereka memicu ketegangan dalam otot wajahmu. Ada dorongan kuat untuk membalas, untuk menang, untuk mengembalikan harga dirimu. Seketika, tapi pertanyaannya adalah, siapa yang sedang mengendalikan siapa? Apakah kamu yang mengendalikan reaksimu atau emosimu yang sedang mengendalikanmu? Antara stimulus dan respons ada ruang. Di dalam ruang itu terletak kebebasan dan kekuatan kita untuk memilih respons. Dalam respons, kita terletak pertumbuhan dan kebebasan kita. Viktor Frankl. Lihat, manusia bukanlah binatang. Kita tidak harus bertindak berdasarkan insting. Kita punya sesuatu yang lebih besar, kesadaran diri. Dan disinilah saya dan kamu berbeda dari mesin atau makhluk liar. Kita bisa mengamati sebelum bertindak. Kamu tersinggung? Baik. Tapi apakah kamu yakin kamu mengerti sepenuhnya kenapa kamu tersinggung? Apakah itu karena fakta atau karena interpretasi? Manusia tidak terganggu oleh peristiwa, tetapi oleh pandangan mereka tentang peristiwa. Epictetus. Mungkin kata-kata orang itu menggores harga dirimu yang kamu sendiri belum kamu pahami. Mungkin kamu sedang letih, dan kemarahan itu hanyalah bayangan dari luka yang belum kamu rawat. Saya ingin kamu lakukan latihan ini. Besok saat kamu merasa tersinggung, diamlah 5 detik. 5 detik. Dengarkan tubuhmu. Rasakan ketegangan di leher, dada, atau rahangmu. Amati pikiran yang muncul. Dia merendahkanku, atau saya harus membalas. Lalu tanyakan ini, apakah saya ingin dikendalikan oleh ini? Atau saya memilih untuk melihat lebih dalam? Ini bukan tentang menjadi lemah. Ini tentang menjadi kuat dalam bentuk tertingginya. Karena kekuatan bukanlah ketika kamu membalas dengan marah. Kekuatan adalah saat kamu bisa melihat dirimu sendiri dalam emosi itu dan tetap memilih tindakan yang selaras dengan nilai-nilaimu. Dan ingat, setiap momen adalah latihan. Setiap interaksi adalah ujian kecil dari jiwa. Dan dalam keheningan sejenak itulah,
kecerdasanmu ditempa. Kedua, latihan malam. Audit diri. Menerangi sudut gelap dalam diri. Setiap malam, sebelum kamu memejamkan mata, ada satu momen sunyi, di mana dunia melambat, dan hanya ada kamu dan dirimu sendiri. Dan disitulah, percakapan penting harus terjadi. Saya ingin kamu bayangkan ini. Ada versi dirimu yang hidup dalam bayangan. Ia muncul saat kamu menutup pintu, saat lampu kamar dimatikan. Ia adalah pengamat diam, yang tahu persis saat kamu bohong, saat kamu marah tanpa alasan, atau saat kamu menghindari tanggung jawab kecil yang seharusnya kamu hadapi. Kehidupan yang tidak diperiksa adalah kehidupan yang tidak layak dijalani. Kita bicara tentang audit diri, bukan evaluasi seperti di kantor, bukan penghakiman yang melelahkan, tapi kejujuran yang radikal. Saya dan kamu, kita sama-sama punya blind spot, pola lama yang tak kita sadari. Seringkali, kita bukanlah pelaku, tapi hanya reaktor dari emosi yang muncul, seolah hidup ini hanyalah panggung sandiwara, dan kita sedang lupa bahwa kita bisa memilih naskahnya. Saya ingin kamu latih ini. Setiap malam, ambil 5 menit. Duduk, buka catatan kecil, dan jawab 3 pertanyaan saja. Apa satu hal yang saya lakukan dengan benar hari ini? Di mana saya gagal? Dan mengapa? Reaksi emosi apa yang paling kuat saya rasakan hari ini? Dan apa yang sebenarnya ada di baliknya? Bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk membangun kekuatan. Karena kamu tidak bisa mengendalikan sesuatu yang kamu tolak untuk lihat. Carl Jung pernah berkata, sampai kamu membuat yang tidak sadar menjadi sadar, itu akan mengatur hidupmu, dan kamu akan menyebutnya takdir. Audit diri adalah cara kamu mengambil kembali kendali. Kamu menyalakan lampu di sudut gelap. Kamu melihat kemarahan bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai sinyal. Kamu mulai mengenali pola. Oh, saya selalu defensif kalau merasa tidak dihargai. Dan dari sana, kamu bisa memilih untuk merespons dengan cara yang lebih bijak keesokan harinya. Dan, pelan-pelan, seperti akar pohon yang tumbuh dalam diam, kecerdasan emosionalmu bertumbuh. Bukan karena kamu tahu semuanya, tapi karena kamu mulai jujur pada hal-hal yang kamu tidak tahu. Audit malam ini, sederhana, sepi, tapi radikal, bisa menjadi salah satu alat paling kuat yang kamu miliki untuk menjadi versi dirimu yang lebih tangguh secara batin dan tajam secara pikiran. Ketiga, diferensiasi, mana kendalimu, mana bukan, menerima batas untuk membangun kebebasan. Salah satu bentuk penderitaan paling halus dan paling berbahaya yang kita alami adalah ketika kita mencoba mengontrol sesuatu yang, secara fundamental, bukan milik kita untuk dikendalikan. Saya ingin kamu duduk sejenak dan renungkan ini. Berapa banyak energi dalam seminggu terakhir kamu habiskan untuk hal-hal yang sepenuhnya berada di luar jangkauan kendalimu? Komentar orang di media sosial, keputusan bosmu, harga bahan pokok, respon pasanganmu, atau bahkan masa lalu. Dan kamu tahu saya juga pernah terjebak di sana. Kita semua pernah. Karena sebagai manusia, kita terobsesi dengan prediksi. Kita mencari rasa aman lewat kendali. Kita mencari rasa aman lewat kendali. Tapi kendali yang kita kejar seringkali semu. Dan ketika kamu menaruh pusat perhatianmu pada hal-hal di luar dirimu, kamu akan merasa kecil, lelah, dan kehilangan arah. Ada hal-hal yang ada dalam kekuasaan kita, dan ada hal-hal yang tidak, kata Epictetus. Ini bukan sekadar teori. Ini adalah fondasi dari cara hidup yang sehat secara psikis, karena kecerdasan sejati yang ingin kita bentuk dalam video ini bukan sekadar kemampuan mengolah data, tapi kemampuan memilah apa yang milikku untuk diatur dan apa yang harus kulepaskan. Lakukan ini hari ini. Ambil kertas, 2 kolom sederhana. Di kiri, tulis semua hal yang sedang mengganggumu, tapi kamu tidak punya kuasa atasnya. Di kanan, tulis semua yang benar-benar ada dalam kendalimu, responmu, pilihan tindakanmu, bagaimana kamu berpikir tentang situasi itu. Dan lihat sendiri betapa sedikit sebenarnya yang bisa kamu kontrol, tapi juga betapa dalam dan kuatnya dampak dari kendali kecil itu. Kehidupan kita adalah hasil dari pikiran kita. Ubah pikiranmu, dan kamu mengubah hidupmu.
Apa artinya ini? Artinya kamu punya kekuatan, tapi bukan kekuatan untuk merubah dunia seperti dewa. Kamu punya kekuatan untuk mengatur kerajaan kecil dalam dirimu, pikiran, kehendak, reaksi. Carl Jung mengatakan, apa yang kamu tolak akan terus mengendalikanmu. Dan saya percaya bahwa banyak dari kita menolak fakta sederhana bahwa kita bukan Tuhan. Kita bukan penguasa atas segalanya, tapi kita tetap punya tanggung jawab pada wilayah kecil yang sepenuhnya menjadi milik kita. Dan dari wilayah kecil itu, kehidupan dibentuk, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Jadi, hari ini, saat kamu tergoda untuk marah karena hal yang tidak bisa kamu kontrol, berhenti. Lihat kolom kananmu. Lakukan sesuatu dari sana, dan kamu akan menemukan bentuk kebebasan yang paling murni, menjadi tuan atas dirimu sendiri. Keempat, ketidaknyamanan sukarela, memutus kebergantungan, menguatkan inti diri. Kamu tahu, sebagian besar dari kita dibesarkan dengan asumsi diam-diam bahwa semakin empuk tempat tidurmu, semakin mahal makan malammu, dan semakin instan hidupmu, semakin baik hidupmu. Tapi itu jebakan. Sebuah paradoks halus dalam budaya modern, karena semakin kamu bergantung pada kenyamanan eksternal, semakin lemah kamu terhadap guncangan dunia, dan dunia akan selalu mengguncang. Itu sudah pasti. Latihlah dirimu untuk kekurangan, sehingga kamu tidak gentar jika hal itu datang. Dan bukan karena kita ingin hidup dalam kemiskinan, tapi karena kita ingin kebebasan, dan kebebasan sejati hanya mungkin jika kamu tidak diperbudak oleh keinginan-keinginanmu sendiri. Saya tahu, kamu mungkin berpikir, apa hubungannya ketidaknyamanan dengan kecerdasan? Dan saya akan katakan ini, kecerdasan sejati bukan hanya soal logika, tapi soal ketangguhan. Ketajaman mental tidak tumbuh di dalam zona nyaman. Ia tumbuh di dalam gesekan, di dalam pengendalian diri saat kamu sebenarnya bisa memilih yang mudah, tapi kamu memilih yang membangun kekuatan jangka panjang. Coba ini. Tidurlah di lantai seminggu sekali. Bukan karena kamu miskin, tapi karena kamu ingin mengenal dirimu tanpa kasur empuk, atau makan makanan sederhana, tanpa garam, tanpa saus, tanpa estetika, atau tinggalkan ponselmu saat jalan pagi. Biarkan kecemasan itu muncul, dengarkan dialog batinmu. Friedrich Nietzsche bilang, dia yang memiliki alasan untuk bertahan, bisa menanggung hampir semua bagaimana. Ketidaknyamanan sukarela membangun alasan itu. Ia membentuk fondasi batin tempatmu berdiri ketika segalanya di luar menjadi tak menentu. Saya dan kamu tahu, hidup tidak akan selalu nyaman. Kita tidak perlu menciptakan penderitaan, tapi kita perlu membangun kapasitas untuk menghadapinya saat ia datang. Dan itu hanya bisa dilakukan lewat latihan. Lewat memilih untuk tidak selalu memilih kenyamanan. Ini bukan soal menyiksa diri. Bukan soal anti-nikmat. Ini soal memperluas definisi kebebasan. Ketika kamu tidak lagi diperbudak oleh rasa lapar akan kenyamanan, kamu menjadi manusia yang tak tergoyahkan. Dan dari ruang batin yang kokoh itu, lahirlah kecerdasan, kejernihan, dan keteguhan yang jarang ditemukan dalam dunia yang dibesarkan oleh kenikmatan instan. Kelima, visualisasi negatif, menatap kehilangan untuk menemukan kehadiran. Ada sebuah latihan yang jika kamu lakukan dengan serius, bisa mengubah caramu melihat hidup dan kematian. Bukan dalam bentuk dramatis, tapi dalam keheningan yang sangat jujur. Premeditatio malorum. Berpikir tentang hal-hal buruk yang bisa terjadi padamu dengan sengaja. Orang modern akan menyebutnya pesimis, mungkin bahkan menyebutmu toksik. Tapi mereka salah, sangat salah. Pikirkan segala sesuatu yang bisa terjadi padamu, seolah-olah itu sedang terjadi. Bukan untuk menyiksa pikiranmu, tapi agar kamu sadar akan keterbatasan dan betapa berharganya momen ini. Karena mari kita jujur, kamu dan saya terlalu mudah terjebak dalam autopilot kehidupan. Kita berasumsi semuanya akan tetap ada. Pekerjaan, kita, pasangan kita, tubuh kita, bahkan hari esok. Tapi, itu ilusi. Dan ilusi ini membuat kita lengah. Lengah terhadap betapa singkat dan rapuhnya segalanya. Visualisasi negatif
Bukan tentang hidup dalam ketakutan, tapi tentang menyadari betapa banyak yang bisa hilang, kapan saja. Dan justru dari kesadaran itulah muncul sesuatu yang luar biasa, rasa syukur. Carl Jung pernah menulis bahwa apa yang tidak kita sadari akan muncul kembali dalam hidup kita sebagai takdir. Jika kamu tidak sengaja mengakui bahwa kamu bisa kehilangan segalanya, maka suatu hari kamu akan hancur ketika kenyataan itu datang menjemput. Karena kamu tidak siap, jadi esok pagi, lakukan ini. Tutup matamu sejenak. Bayangkan, satu hal yang kamu anggap penting, pasanganmu, orang tuamu, pekerjaanmu, hilang. Bukan secara dramatis, cukup, tidak ada, hampa. Perhatikan reaksi emosimu. Diam di sana, lalu buka mata. Apa yang kamu lihat sekarang? Orang yang sama, pekerjaan yang sama, kehidupan yang sama. Tapi kali ini dengan perspektif yang lebih tajam, dengan rasa hormat yang lebih dalam terhadap hadirnya mereka. Jangan berasumsi kamu akan hidup selamanya. Sadarilah bahwa kamu sedang sekarat sedikit demi sedikit. Dan saya tahu itu kalimat yang berat. Tapi seringkali, beratlah yang menyembuhkan. Ketika kamu melatih pikiranmu untuk mengakui bahwa kehilangan adalah kemungkinan, kamu memperkuat hatimu. Kamu memperkuat keputusanmu. Kamu menjadi manusia yang lebih sadar. Dan karenanya, lebih bijaksana. Keenam, berbicara dengan diri sendiri, bukan dari ego. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana kamu berbicara pada dirimu sendiri saat kamu gagal, bukan saat kamu sukses, tapi saat kamu salah, saat kamu kecewa pada dirimu sendiri? Apakah suaramu di dalam kepala berubah menjadi hakim yang kejam? Atau apakah kamu bisa bersikap seperti seorang pembimbing yang menginginkan pertumbuhan? Kita berdua tahu jawabannya seringkali menyakitkan. Saya juga pernah terjebak di sana. Marcus Aurelius menulis, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Apa artinya? Bahwa di tengah kekacauan, ada satu tempat yang bisa kamu jaga tetap damai, ruang dalam batinmu. Tapi hanya jika kamu berani memeriksa apa yang kamu katakan pada dirimu sendiri. Dan inilah ironi tragisnya. Banyak orang yang tampak kuat dari luar, sebenarnya hancur oleh kata-kata yang mereka bisikkan ke dalam. Mereka tidak butuh musuh, karena mereka sudah menjadi musuh bagi diri mereka sendiri. Carl Jung menyebutnya shadow. Bagian dalam diri kita yang kita tolak, hina dan sembunyikan. Dan setiap kali kamu menyebut dirimu bodoh, gagal, tidak berguna, kamu sedang memberi makan sisi gelap itu, bukan menyembuhkannya. Jadi coba kita ubah pendekatannya. Mulai hari ini saat kamu gagal, dan kamu akan gagal karena kamu manusia, katakan ini pada dirimu. Oke, aku melihat apa yang terjadi. Aku bisa belajar dari ini, bukan untuk lari dari tanggung jawab, tapi agar kamu bisa mengubah rasa malu menjadi dorongan. Karena hanya manusia yang mampu belajar dari kegagalan, hanya manusia yang bisa bangkit dengan kesadaran baru. Epictetus berkata, bukan apa yang terjadi padamu, tapi bagaimana kamu meresponnya yang menentukan. Dan respons pertamamu selalu dimulai dengan suara di dalam kepala. Jadi buat suara itu kuat, tapi juga lembut, tegas, tapi tidak menghukum. Karena ketika kamu mulai bicara dari tempat kesadaran, bukan dari ego yang terluka, kamu menciptakan ruang untuk bertumbuh. Dan itulah bentuk kecerdasan yang paling manusiawi. Ketujuh, memento mori, ingat kematian. Kamu akan mati, dan saya juga. Kedengarannya keras ya, tapi coba dengarkan sebentar, karena kebenaran ini bukan kutukan, melainkan kompas. Kamu tahu kenapa banyak orang menjalani hidup dengan autopilot? Karena mereka bertindak seolah-olah mereka akan hidup selamanya. Mereka memperlakukan waktu seperti saldo tak terbatas. Padahal tidak ada satupun dari kita yang tahu apakah kita masih punya esok. Jangan bertindak seolah-olah kamu akan hidup 10.000 tahun. Kematian membayangi, sementara itu hargailah hidupmu. Lihat, ini bukan tentang menjadi muram atau kehilangan harapan. Sebaliknya, ini tentang kehadiran penuh. Saat kamu sadar bahwa kamu bisa kehilangan segalanya,
kamu juga mulai menghargai segalanya. Coba pikir, bagaimana jika ini adalah terakhir kalinya kamu berbicara dengan orang tuamu? Terakhir kalinya kamu merasakan sinar matahari pagi menembus jendela? Atau terakhir kalinya kamu melihat dirimu sendiri di cermin? Kematian bukan musuh. Ia adalah pengingat bahwa hidup ini rapuh dan karena itu berharga. Nietzsche menyebutnya amor fati, mencintai takdir, termasuk kefanaanmu. Dan Carl Jung menulis, hidup itu seperti pertanyaan yang belum terjawab, dan kematian adalah titik akhirnya. Jadi izinkan saya bertanya pada kamu, seperti saya bertanya pada diri saya sendiri. Kalau hari ini adalah hari terakhirmu, apa yang akan kamu perbaiki? Siapa yang akan kamu peluk lebih erat? Dan dari siapa kamu akan meminta maaf tanpa menunda? Coba lakukan ini. Setiap pagi, ucapkan pelan-pelan, hari ini bisa saja hari terakhir. Biarkan kalimat itu meresap, dan perhatikan bagaimana cara pandangmu mulai bergeser. Dari menunda menjadi menghargai. Dari menghindar menjadi menghadapi. Belajarlah untuk hidup seolah-olah kamu sedang belajar untuk mati. Karena hanya orang yang mengingat kematian, yang benar-benar tahu bagaimana cara hidup. Kedelapan, belajar dari emosi negatif, bukan menolaknya. Kamu marah, kamu cemas, kamu iri, dan saya juga pernah. Bahkan mungkin hari ini, tapi dengarkan baik-baik. Emosi negatif bukan musuh. Mereka adalah pesan. Dan tugas kita bukan untuk mengusir mereka, tapi memahami dari mana mereka datang. Masalahnya begini, dunia modern mengajarkan kamu untuk selalu positif. Tersenyum di media sosial, menyembunyikan rasa takut, memoles realita. Tapi itu membuat kamu hidup dalam penyangkalan, bukan kedewasaan. Seperti kata Epictetus, yang mengganggu kita bukan hal itu sendiri, tapi penilaian kita terhadapnya. Marah? Tanyakan, apa yang sedang aku coba lindungi? Iri? Tanyakan, apa yang aku yakini tidak cukup dalam diriku? Cemas? Tanyakan, apa yang aku takutkan kehilangan? Ini bukan pertanyaan kosong. Ini interogasi batin. Dan ketika kamu benar-benar menjawabnya dengan jujur, kamu mulai menyadari bahwa emosi itu, yang selama ini kamu tolak, adalah pintu masuk menuju pertumbuhan. Carl Jung menyebut ini sebagai konfrontasi dengan bayangan, bagian dari dirimu yang kamu hindari, tapi justru menyimpan kunci kekuatanmu. Saya tidak akan berbohong padamu. Ini tidak mudah, karena kamu harus duduk diam dengan rasa sakitmu, tanpa mengalihkan perhatian, tanpa pelarian. Tapi disitulah pembebasan dimulai. Siapa yang takut terhadap emosi telah menjadi budak dari hal yang bisa ia kuasai. Dan jika kamu cukup berani untuk melihat ke dalam, kemarahanmu akan berubah menjadi batas yang sehat. Iri hatimu akan berubah menjadi aspirasi. Kecemasanmu akan berubah menjadi kesiapan. Emosi negatif tidak datang untuk menghancurkanmu. Mereka datang agar kamu bisa mengenal dirimu lebih dalam dan mengatur ulang apa yang selama ini tidak kamu sadari. Kesembilan, hidup berdasarkan nilai, bukan impuls. Saya ingin bertanya padamu, dan saya ingin kamu menjawab dengan jujur. Apakah kamu hidup berdasarkan prinsip atau hanya bereaksi? Karena di titik tertentu, kita semua akan diuji. Bukan ketika semuanya tenang, tapi ketika kamu disakiti, dikhianati, dipermalukan, saat kamu lelah, terburu-buru, bingung. Itulah momen sebenarnya, di mana nilaimu akan menentukan siapa kamu, siapa yang hidup tanpa prinsip, hidup tanpa arah. Dan ini kenyataannya. Kalau kamu tidak tahu nilai yang kamu perjuangkan, emosimu akan mengisi kekosongan itu. Impuls akan mengambil alih. Saya dan kamu, kita pernah merasakannya. Terlalu cepat bicara ketika marah, menghindar dari keputusan sulit karena ingin nyaman, mengorbankan integritas demi penerimaan sosial. Tapi itu bukan kendali, itu kebingungan. Dan dari kebingungan lahir penyesalan. Nilai adalah jangkar dalam badai, bukan karena badai akan berhenti, tapi karena kamu tetap tegak saat badai menerpa. Tulislah 3 nilai yang kamu ingin pegang dengan teguh. Mungkin itu keberanian,
untuk mengatakan kebenaran meski takut, mungkin ketenangan, untuk tidak ikut hanyut dalam kekacauan, atau kejujuran, bahkan jika itu menyakitkan. Seperti yang dikatakan Carl Jung, manusia tidak mencerahkan dirinya dengan membayangkan figur cahaya, tetapi dengan menyadari kegelapan di dalam dirinya. Nilai membantumu menyalakan cahaya itu dengan sadar. Jadi mulai hari ini perlambat langkahmu, dan setiap kali kamu membuat keputusan, kecil atau besar, tanyakan ini. Apakah ini sejalan dengan nilai yang aku perjuangkan? Karena ketika kamu memilih berdasarkan nilai, bukan impuls, kamu tidak hanya hidup dengan lebih jernih, kamu hidup dengan hormat kepada dirimu sendiri. Dan di dunia yang serba cepat dan bising ini, integritas adalah bentuk keteguhan yang paling langka dan paling kuat. 10 jalani hari, seolah-olah kamu sedang dilatih menjadi pemimpin. Saya ingin kamu membayangkan ini sebentar. Bagaimana jika setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini sebenarnya adalah ujian? Ujian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirimu sekarang. Bukan dunia yang menguji, tapi dirimu sendiri yang kelak akan kamu temui. Versi dirimu yang kamu tahu bisa muncul, tapi belum cukup disiplin untuk dilahirkan. Dia yang menguasai dirinya sendiri lebih hebat dari dia yang menaklukkan 1000 musuh. Kamu tahu apa yang jauh lebih sulit dari memimpin orang lain? Memimpin dirimu sendiri, karena kamu harus menolak godaan sesaat, menunda kenyamanan jangka pendek, dan berdamai dengan kegagalan tanpa menyalahkan dunia. Saya tahu betapa mudahnya terjebak dalam autopilot. Bangun, scroll, kerja, balas notifikasi, tidur, ulangi, dan ulangi. Tapi ini intinya, kamu bukan di sini hanya untuk bertahan hidup, kamu di sini untuk berkembang. Dan itu tidak terjadi secara acak, itu harus dilatih. Dengan sadar, dengan tekad. Jadi, mari kita coba sebuah pertanyaan sederhana. Tanyakan pada dirimu setiap pagi, jika hari ini adalah bagian dari pelatihan menjadi versi terbaikku, sebagai pemimpin dalam hidupku sendiri, bagaimana aku akan bertindak? Kamu akan mulai memperhatikan detail kecil, nada suaramu saat berbicara, cara kamu memperlakukan orang yang tidak bisa membalasmu, responsmu saat rencana tidak berjalan sesuai harapan, dan ketika kamu gagal, karena kamu akan gagal, kamu tidak lari, kamu mencatat, merenung, lalu coba lagi. Seperti yang dikatakan Carl Jung, seseorang tidak menjadi tercerahkan dengan membayangkan figur cahaya, melainkan dengan membuat kegelapan menjadi sadar. Kamu sedang mengubah reaktivitas menjadi kesadaran, kekacauan menjadi tanggung jawab. Itulah kepemimpinan sejati, karena dunia tidak kekurangan orang pintar. Dunia kekurangan orang yang bisa berdiri tegak di bawah beban kehidupan dan berkata, saya tidak sempurna, tapi saya bisa dilatih, dan saya memilih untuk tumbuh. Dan mungkin, hanya mungkin, itu cukup untuk mengubah lintasan hidupmu sepenuhnya. Saya ingin kamu berhenti sebentar. Tarik napas perlahan, dan tanyakan ini. Apakah kamu benar-benar hidup dengan kesadaran hari ini? Atau kamu hanya bereaksi? Lihat, kecerdasan sejati bukan soal seberapa banyak kamu tahu. Itu soal apakah kamu berani melihat ke dalam dengan jujur. Apakah kamu bisa menatap cermin tanpa topeng ego dan berkata, ini aku. Dan aku punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Marcus Aurelius pernah berkata, jangan menghabiskan waktu untuk berdebat tentang seperti apa orang baik itu. Jadilah orang itu. Saya dan kamu, kita hidup di dunia yang bising, penuh gangguan. Kita dibombardir oleh impuls, opini, algoritma, dan tekanan sosial. Dan dalam semua itu, mudah sekali kehilangan pusat gravitasi batin kita. Tapi prinsip stoik bukan dibuat untuk kutipan indah, bukan untuk terlihat pintar. Ini adalah alat, pisau bedah psikologis. Dan seperti semua alat, ia hanya berguna jika kamu benar-benar memakainya. Kamu bisa terus hidup dalam mode autopilot, atau kamu bisa memilih satu momen hari ini, hanya satu, untuk menjadi sadar. Saat amarah mulai naik, kamu diam, lalu bertanya, apa yang sedang aku pertahankan? Saat godaan datang, kamu berhenti dan tanya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilaiku? Saat rasa takut menyergap, kamu tersenyum dan berkata, aku sudah membayangkan ini sebelumnya. Aku siap.
Seseorang yang memiliki alasan kuat untuk hidup akan mampu menanggung hampir semua. Bagaimana? Friedrich Nietzsche. Jadi sekarang mari saya tanyakan langsung padamu. Dari semua teknik yang kita bahas, mana satu latihan yang akan kamu coba hari ini? Bukan minggu depan, bukan saat kamu siap, tapi hari ini. Karena setiap momen kamu tunda, kamu memperpanjang jarak antara dirimu dan potensi terbaikmu. Dan saya tidak ingin itu terjadi. Karena saya percaya, kamu lebih dari sekadar penumpang dalam hidup ini. Kamu adalah arsitek, tapi hanya jika kamu cukup berani untuk mulai membangun dari dalam. Terima kasih sudah hadir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.